Wali Paidi bagian ke-19, Rasulullah duduk di samping Wali Paidi. Diceritakan pada edisi yang lalu, dalam kesedihannya Wali Paidi duduk tertidur dan bermimpi melihat seluruh teman-temannya membawa lampu petromak. Tampak sinar yang terang benderang di kamar masing-masing santri karena lampu petromak yang mereka bawa. Sedang kamar Wali Paidi tidak bersinar. Wali Paidi menunduk, dia merasa dirinya kotor dan tidak berguna. Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu, aku ridho dengan ketentuanmu kepadaku. Lalu tiba-tiba ada sinar yang lebih terang keluar dari dalam kamar Wali Paidi. Sinar itu begitu terangnya sehingga sinar-sinar yang keluar dari kamar santri yang lain seakan meredup. Wali Paidi melihat tangan yang begitu halus memegang lampu petromak keluar dari kamarnya. Ketika berada di hadapannya Wali Paidi mendongak ke atas, Wali Paidi begitu terharu melihat yang membawa lampu tersebut. Anta misbahus suduri, ya Rasulullah, anta misbahus suduri, jerit Wali Paidi. Dilihatnya Rasulullah tersenyum kepadanya, seakan beliau berkata, kamu jangan bersedih hati, aku yang akan membimbingmu. Rasulullah lalu duduk di samping Wali Paidi dan mengangkat lampu petromak itu tinggi-tinggi. Sinar yang terpancar itu menyebar dengan lembut menyinari seluruh pondok. Wali Paidi terbangun ketika azan Isya berkumandang. Hati Wali Paidi dipenuhi kebahagiaan. Damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi segar dan ringan. Masih terasa kesejukan senyum Rasulullah kepada dirinya. Keesokan paginya Wali Paidi dipanggil Kiai. Setelah mandi dan berpakaian rapi Wali Paidi sowan ke Kiai. Dilihatnya Kiai sudah menunggunya di depan dalam. Di depannya ada meja bulat dari kayu jati. Di atasnya ada 2 cangkir kopi. Dan ada 2 bungkus rokok gudang garam ijo dan jis samsu. Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. Diminum kopinya, ucap Kiai. Inggih, jawab Wali Paidi. Kiai lalu mengambil rokok gudang garamnya dan menyalakannya. Semenit kemudian asap rokok dan kopi mengepul di sekeliling mereka. Itu jis samsu rokokmu, dinyalakan aja, perintah Kiai. Inggih, jawab Wali Paidi lalu menyalakan rokoknya. Terjadi keheningan di antara mereka. Kiai hanya diam. Sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbih. Wali Paidi heni menunduk. Lalu Kiai berkata lagi kepada Wali Paidi. Aku sengaja bersikap keras kepadamu, supaya kamu tidak bergantung kepadaku. Aku pingin kamu lebih bergantung kepada Allah secara langsung. Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata lagi, dan lagi, kelak kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku. Aku tidak mengizinkanmu ikut belajar itu karena kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah. Tapi bukan aku yang mengajarkan hal itu. Kelak gurumu dari Tulung Agung yang mengajarkan hal itu kepadamu. Wali Paidi mengangguk, walau kiainya ini terang-terangan mengatakan kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi. Di hadapan kiainya ini Wali Paidi semakin hormat, hatinya diliputi ketawaduan yang begitu kuat kepada kiainya ini. Mimpimu tadi malam jadikan kekuatan dalam hatimu, ucap Kiai singkat. Wali Paidi agak terkejut mendengar ucapan kiainya ini. Ternyata Kiai mengetahui mimpiku tadi malam, batin Wali Paidi. Dan ciri orang ahli hikmah, Kiai berhenti. Setelah menyeruput kopinya Kiai melanjutkan kata-katanya lagi, hatinya tidak pernah lupa kepada Allah.
Hatinya dipenuhi dengan Allah, lantunan zikir yang berputar-berputar di dalamnya. Kata Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Kiai menaruh tangannya di dada Wali Paidi. Penuhi hatimu dengan Allah, kata Kiai. Bergemuruhlah hati Wali Paidi, hatinya berzikir dengan sendirinya. Allah, 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 secara terus-menerus. Wis, sekarang waktunya kamu bersih-bersih dalam dan pondok, perintah Kiai lalu masuk ke dalam. Wali Paidi berdiri dan beranjak dari dalam menuju ke kamarnya mengambil sapu lidi lalu mulai menyapu halaman pondok. Dan menata sandal para santri yang berserakan di depan kamar. Hati Wali Paidi terus berzikir. Kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir mengiringi zikir Wali Paidi. Sejak itu Wali Paidi begitu tekun dan begitu tawadu melayani para santri. Sikap Wali Paidi yang begitu mengalah dan manut saja ketika disuruh para santri menjadikannya banyak santri yang kurang ajar kepadanya. Suatu ketika ada santri yang hafal Al-Quran, menggoda Wali Paidi dengan sangat kelewatan. Lalu tiba-tiba saja hafalannya hilang. Santri yang hafidz ini bingung karena ujian kelulusannya sebentar lagi diujikan dan syarat kelulusannya adalah harus hafal Al-Quran 30 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan kepada Kiai. Suruh dia minta maaf kepada Paidi, dan jangan diulangi lagi kekurang ajaran kepada Paidi. Kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen, kata Kiai. Jawaban Kiai ini dilaporkan kepada santri yang hafidz tersebut, dan dengan menangis santri ini minta maaf kepada Wali Paidi. Wali Paidi kaget ketika ada santri yang menangis kepadanya dan minta dimaafkan kesalahannya. Wali Paidi dengan hormat berkata, "Salah nopo Gus? Boten wonten sing salah." "Salah apa Gus?" "Tidak ada yang salah." Santri ini tetap saja menangis di hadapan Wali Paidi. "Inggih-inggih saya maafkan," kata Wali Paidi walau tidak mengerti apa permasalahan yang terjadi. Dan atas kehendak Allah hafalan santri tersebut berangsur-angsur kembali lagi. Memang benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Begitulah yang terjadi terhadap santri yang hafidz ini. Allah yang tidak terima atas perlakuannya terhadap Wali Paidi, walau Wali Paidi merasa biasa saja. Sejak peristiwa itu para santri tidak berani lagi bersikap kurang ajar kepada Wali Paidi. Malah mereka menganggap Wali Paidi sekarang sebagai sesepuh pondok wakil kiai di dalam pondok. Wali Paidi bersikap biasa saja. Dia tiap pagi tetap menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri. Hatinya tetap biasa saja, tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya ketika menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri itulah waktu ia bercakap dengan Allah. Bersambung. Wali Paidi bagian ke-20, kisah seorang pastur yang menjadi wali. Wali Paidi tertidur di serambi masjid pondok. Setelah selesai menyapu halaman pondok, Wali Paidi pergi ke serambi masjid sebelah kiri dan menjalankan sholat duha.
Sehabis sholat duha inilah Wali Paidi tertidur. Dalam tidurnya Wali Paidi ini bermimpi melihat seorang pastor Katolik di sebuah gereja yang sangat besar. Pastor itu terlihat membaca kitab Injil. Injil Perjanjian Lama ini isinya lebih sempurna, ucap pastor ini. Wali Paidi dalam mimpinya ini seakan melihat film tentang kehidupan singkat seorang pastor panutan semua orang Katolik di seluruh dunia. Terlihat oleh Wali Paidi pastor ini begitu serius membaca Injil Perjanjian Lama. Dalam beberapa hari pastor ini tidak keluar dari dalam kamar untuk membaca Injil yang sangat menarik hatinya. Di bab terakhir pastor ini membaca bakal datang nabi terakhir. Setelah membaca Injil Perjanjian Lama, pastor ini sulit tidur. Dia kepikiran tentang sosok nabi terakhir tersebut. Pastor ini yakin benar sosok nabi orang Islam yakni Nabi Muhammad memang benar adanya. Karena sosok Nabi Muhammad memang sesuai dengan isi Injil Perjanjian Lama yang dibacanya dan ketika pastor ini berkunjung ke Mesir. Pastor ini mengambil kesempatan untuk bertemu mufti-mufti Mesir. Bertanya mengenai agama Islam, dia ingin mempelajari Islam lebih dalam, dan salah satu mufti Mesir menghadiahi pastor ini dengan sebuah Al-Quran. Setelah acara kunjungan di Mesir selesai, dia kembali ke Vatikan dan mulai membaca lembar demi lembar isi Al-Quran. Pastor ini semakin kagum dengan isi Al-Quran yang dibacanya. Pastor ini setiap ada waktu luang dia selalu membaca Al-Quran. Setelah khatam dia mengulanginya lagi, tanpa disadarinya dia telah mendapatkan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ketika di lain waktu pastor ini bertemu dengan mufti Mesir yang memberinya Al-Quran, pastor ini berkata, "Aku tidak akan bisa tidur sebelum membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Terima kasih telah memberikan Al-Quran yang begitu mengagumkan ini kepadaku." Walaupun begitu pastor ini belum mau membaca syahadat walau hatinya sudah yakin mengenai kebenaran agama Islam karena situasi dan kedudukannya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Lalu Wali Paidi melihat dalam mimpinya pastor tersebut terbaring dalam keadaan sakit dan mendekati ajal. Ketika pastor ini melihat ada malaikat yang datang padanya, pastor ini bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Israel yang disuruh Allah untuk mencabut nyawamu hari ini," jawab malaikat. "Sungguh benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mengenai hal ini," jawab pastor. "Sungguh benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mengenai hal ini," jawab pastor. Ketika ruh pastor ini baru melewati jari-jari kakinya, pastor ini dengan penuh keyakinan berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dan seketika itu juga Allah mengangkat derajat pastor ini menjadi salah satu walinya para wali-wali Allah di seluruh dunia. Banyak yang menyaksikan bahwa ruh pastor ini keluar menuju ke hadirat Allah dan diberi kenikmatan di sisinya. Tidak menuju ke neraka, para wali yang melihat hal ini saling bertakbir dan bertahmid memuji kebesaran Allah. Lalu Wali Paidi terbangun dari mimpinya. Setelah mengucapkan tahmid dan takbir, Wali Paidi beranjak dari masjid pergi ke warung kopi belakang pondok. Ketika Wali Paidi baru saja duduk, Wali Paidi melihat berita di TV yang berada di pojok warung mengabarkan kalau Paus Yohanes Paulus II telah meninggal dunia. Bersambung.
Wali Paidi bagian ke-21, seluruh tubuhnya berzikir. Wali Paidi tidak tahu apa yang dialaminya saat ini. Dia sering mendengar benda-benda yang berada di sekitarnya berzikir. Mulai sapu lidi yang biasa dipergunakan, sandal para santri yang ditatanya, semuanya berzikir. Sampai suatu pagi, Wali Paidi dipanggil Mbah Romo Kiai, dan seperti biasanya, beliau menemuinya di teras dalam, didampingi kopi plus rokok kretek kesayangannya. "Nak, apa yang kamu alami itu hal yang wajar saja, kamu jangan risau. Setiap orang yang belajar membersihkan hati dan mengajaknya untuk berzikir setiap saat, maka akan mengalami seperti apa yang kamu alami sekarang ini. Bahkan mendengar lolongan anjing pun akan terdengar seperti suara orang yang berzikir. Itu semua pantulan dari hatimu. Kamu pasti ingat dengan hadis yang menceritakan ketika Nabi mendengar kerikil yang dipegangnya itu, terdengar nyaring sedang berzikir," kata Mbah Romo Yai. "Inggih, Kiai, Wali Paidi, wali-wali Allah, Uwais Al-Qarni, zikir, wali, mukjizat, karamah, maunah, irhas. Besok kamu berangkatlah ke Malang, berziarahlah ke makam Habib Abdullah Bilfaqih dan ayahnya, Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Tapi sebelum kamu duduk, bacalah salam ini." Romo Kiai menyerahkan secarik kertas kecil kepada Wali Paidi. Diterima dengan penuh takzim, tanpa bertanya doa itu bid'ah, sesuai sunnah atau tidak. Pokoknya dia terima. Husnuzan paling utama. Bacalah, perintah Romo Kiai. Salamullahi, ya Sa'adah dan seterusnya. Wali Paidi langsung membacanya melakukan salam tersebut dalam syair khas pesantren, yang biasa disebut Bahar Towil dalam ilmu arit, gubahan syair Arab. Salam itu memang sudah umum, dan di setiap makam wali, banyak tergantung ucapan salam itu. Andai nanti ketika kamu sudah sampai di makam Habib, dan Habib tidak berada di makam, maka ketika Habib mendengar ucapan salammu itu, insya Allah Habib akan kembali pulang ke makamnya dan menemui kamu, jelas Romo Kiai. Inggih Kiai. Sekali lagi Wali Paidi mengiyakan, tunduk, patuh. Kamu naik sepeda motor si Sofyan saja. Sofyan adalah putra Romo Kiai. Besoknya, Wali Paidi berangkat ke Malang, ke pemakaman umum Kasin. Romo Kiai mengatakan kalau makam Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir berada di pemakaman umum Kasin. Hanya itu petunjuk yang diberikan. Sementara, Wali Paidi tidak tahu di mana daerah Kasin itu. Wali Paidi tidak berani bertanya lebih jelas pada Romo Kiai karena menjaga tata krama. Wali Paidi manut dan berusaha melaksanakan perintah Romo Kiai tanpa banyak bertanya dan protes. Sesampainya di Malang, Wali Paidi langsung menuju alun-alun kota Malang. Setelah memarkirkan sepeda, Wali Paidi kelingak-kelinguk mencari tukang parkir. Alhamdulillah, tidak lama kemudian ada tukang parkir yang menghampirinya. Setelah mendapat penjelasan dari tukang parkir tersebut soal makam Habib, Wali Paidi langsung berangkat ke daerah Kasin. Sesuai petunjuk yang diterima, kira-kira 10 menitan, Wali Paidi sudah berada di daerah Kasin. Sekarang tinggal mencari di mana letak pemakaman umum Kasin, batin Wali Paidi.
Wali Paidi bertanya kepada orang-orang yang ditemuninya. Menurut keterangan, pemakaman umum Qasin ternyata ada 2. Biar jelas jawaban, ia menerangkan kalau berniat ziarah ke makam Habib Abdullah Bilfaqih dan abahnya, Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Setelah mendapat petunjuk yang jelas mengenai arah ke makam, Wali Paidi melanjutkan perjalanan. Namun Wali Paidi tetap tidak dapat menemukan makam tersebut. Ada saja orang yang menunjukkan arah yang salah meski letak makam sudah dekat sekali. Jadinya, ia muter-muter saja di wilayah Qasin hingga setengah jam lebih. Akibatnya, Wali Paidi kecapean. Dia menghentikan sepeda motornya di tepi jalan. Turun dari sepeda, sejurus kemudian Wali Paidi mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Di tengah-tengah merokok itu, Wali Paidi mulai tawasulan. Dalam hati, ia berdoa dan berucap begini. Mbah Habib Abdul Qadir, Mbah Habib Abdullah, saya mau ke makam panjenengan. Tolong tunjukkan di mana makam panjenengan. Mantap betul, Wali Paidi mulai naik sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan. Ia hanya mengikuti apa kata hatinya. Kira-kira baru berjalan 50 meter, Wali Paidi mencium bau harum semerbak. Alhamdulillah makam Mbah Habib sudah dekat, batinnya. Wali Paidi mengikuti bau harum yang diciumnya itu, dan tidak begitu lama akhirnya Wali Paidi sudah berada di depan makam umum Qasin. Ia masuk makam, berputar dari gerbang samping. Tampak di tengah makam itu ada bangunan kecil yang atasnya ada kubah hijau. Di bawah kubah inilah makam Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan putranya, Habib Abdullah Bilfaqih. Ketika berada tepat di depan makam yang ada pagar stainlessnya, Wali Paidi membaca salam yang dicatatkan oleh romo kiainya tadi. Salamullahi ya sa'adah minar rohmani yahsyakum. Baru 1 bait dibaca, hawa di sekitar Wali Paidi terasa sudah lain dari yang tadi. Saking terkejutnya, Wali Paidi sampai terdiam sebentar. Lalu dia melanjutkan membaca syair salam itu sampai selesai. Ia menunduk penuh takzim. Wali Paidi merasa ada 2 sosok agung yang mengawasinya dari dalam. Setelah selesai membaca syair salam, Wali Paidi beranjak ke dekat makam dan duduk, memulai membaca tahlil. Baru saja Wali Paidi duduk, tiba-tiba ada suara beduk yang ditabuh, diiringi hawa yang menerpa tubuh Wali Paidi. Ketika hawa itu menerpa tubuhnya, seluruh tubuh Wali Paidi serentak berzikir. Allah, Allah, Allah. Wali Paidi membaca tahlil diiringi dengan suara beduk dum, Allah, Allah, Allah. Dum, Allah, Allah, Allah. Ketika hawa itu menerpa Wali Paidi, serentak seluruh tubuhnya berzikir. Bersambung.